Video kali ini di balik perjalanan kedua pendakian Gunung Abo, di mana salah seorang pendaki menghilang selama 3 hari. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Karena kalau kalian sakit, terus yang disakitin dia, siapa lagi kalau bukan kalian? Video kali ini, mulai jarang upload video ya. Mulai sibuk dengan urusan yang entah apa. Video kali ini di balik perjalanan kedua pendakian Gunung Abo, di mana salah seorang pendaki menghilang selama 3 hari. Dan apakah dia ditemukan dengan selamat atau ditemukan dengan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan? Jika Anda menjawab meninggalkan nama, itu mulai bergeser. Karena sekarang manusia mati meninggalkan story di sosial media manusia yang lain. Jadi stop story orang meninggal. Sabtu, tanggal 5 Juni 2020, Eva beserta 9 rekannya mendaki Gunung Abo di Panaikang, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Minggu 6 Juni 2021, Eva memohon izin pada teman-temannya untuk buang air kecil. Dan karena tak kunjung kembali, rekan-rekan Eva mencari Eva. Namun Eva tak kunjung ditemukan. Yang ditemukan hanyalah sandal Eva. Rekan Eva, Ica, mengatakan banyak hal aneh yang terjadi setelah Eva menghilang di Gunung Abo. Salah satunya ia sempat kerasukan. Berbagai kesalahan yang telah mereka lakukan di gunung, seperti buang air di sungai yang notabene merupakan sumber air dari warga sekitar, lupa diri dan tidak mengucapkan salam saat menginjakkan kaki di tempat tersebut, dan berbagai macam hal lainnya yang mungkin mereka langgar saat itu. Salah satu teman Eva, yakni Susan, juga mencoba mencari di titik hilangnya Eva. Ia pun merasakan aura negatif yang sangat kuat, seperti ingin coba mengurungnya. Ada juga namanya Kak Akbar. Ia menggambar jalur di tangannya dan mengatakan bahwa Eva berada di tengah-tengah, namun tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan kejadian-kejadian mistis yang mereka alami, mereka pun turun dari Gunung Abo dan meminta pertolongan dari warga. Dengan diantar oleh warga, mereka pergi ke rumah seorang dukun. Dukun tersebut mengatakan kalau Eva masih berada di lokasi tersebut, tapi disembunyikan oleh makhluk halus. Dukun tersebut kemudian meminta 2 butir telur ayam, 2 ekor ayam, dan 1 sisir pisang sebagai seserahan yang akan dibawa ke Gunung Abo, dan ayam tersebut akan dilepaskan liar dengan harapan Eva dapat ditemukan dengan keadaan selamat. Perkembangan dari pencarian Eva pun terus dipantau oleh masyarakat sekitar, masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan ya kita-kita, para pendaki tentunya. Karena hilang di gunung dan baru beberapa hari saja, ada kemungkinan Eva masih bisa selamat ya. Tapi kalau sudah seminggu atau 2 minggu, harapannya sangat kecil untuk ditemukan dalam keadaan selamat. Perkembangan ini pun membuahkan hasil di mana jaket biru, saya juga pakai baju biru, jaket berwarna biru ditemukan oleh tim SAR gabungan dan diduga merupakan jaket dari korban. Hari Rabu 9 Juni 2021, Eva ditemukan dengan posisi berdiri dan bersandar di batu sekitar. Bagian kaki dan tangan korban terdapat luka lecet yang diduga merupakan luka akibat goresan batu.
Eva mengaku mengalami kejadian di luar nalar manusia. Awalnya ia meminta izin pada teman-temannya untuk buang air kecil. Karena tidak mau sandalnya basah, Eva melepasnya dan kemudian mundur kira-kira 3 langkah. Tapi tiba-tiba Eva tidak sadar. Ketika sadar, ia sudah berada di goa kecil. Tapi menurut kesaksian korban, ia tidak bangun pada esok harinya, tapi bangun pada hari yang sama. Jadi kayak nggak sadar gitu, tertidur sedikit, kemudian terbangun mungkin beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian. Ketika terbangun, kok ada dalam goa ya? Padahal kan tadi mau buang air kecil. Korban menuturkan sering ngantuk dan tidur nyenyak saat berada di goa. Dan kira-kira mungkin 4 kali berpindah goa ya. Tapi itu seperti mimpi katanya. Hari Selasa, 8 Juni 2021, saat tersadar, Eva berada di depan goa. Jadi ada di depan kayak mulut goa gitu. Dan kemudian masuk ke dalam goa. Di situ waktu terasa begitu lama. Dan Eva bermimpi bertemu dengan neneknya. Keinginan yang kuat pun muncul di diri Eva untuk pergi ke rumah neneknya. Lalu ia bertemu dengan ibu dokter yang menggunakan kerudung. Ibu dokter itu pun mengajak Eva sekaligus mengantarkan Eva dengan mobilnya ke rumah neneknya yang berada di Bulukumba. Dan sekilas agar teman-teman tahu, jarak dari Bantimurung ke Bulukumba kira-kira 3-4 jam mungkin. Atau mungkin lebih. Duh, berasa liburan sekolah nih, yang liburan di rumah nenek. Tapi yang nganterin, udahlah, yang penting diantarin ke rumah nenek. Setelah tiba di rumah neneknya, Eva ditawarkan untuk makan. Dengan beragam makanan tentunya. Ada ubi, pisang, ikan bakar. Kok malah ngabsenin makanan ya? Lanjut. Namun semua makanan itu Eva tolak. Mungkin pengennya makan pizza. Eva hanya meminta dibuatkan Nutrijel. Maaf ya kalau saya nyebutin merek karena memang begitu keterangannya. Ia meminta Nutrijel dengan sirup nanas. Jadi ini Nutrijel, sirup nanas, sirup leci, dan es batu. Aduh. Emang enak banget kalau dimakan saat cuaca panas ya. Duduk di ruang tamu, Nutrijel yang diminta Eva pun ada di sebuah wadah yang besar. Bukan kayak wadah-wadah kecil kayak gitu ya, tapi agak lebih besar. Waduh, itu kalau ngabisin sendiri sama mencret-mencret. Oh no! Kemudian Eva ngobrol dengan neneknya. Tapi ngobrolin apa? Yang jelas bukan ngobrolin tetangga ya. Aneh juga sih. Setelah dibuatin Nutrijel malah ngomong dengan neneknya, bukan makan atau minum. Nutrijel dimakan apa diminum? Nggak tahu. Eva ingat sempat 2 malam menginap di rumah neneknya. Tapi setelah tersadar, ketika buka mata, kok ini ada di gua lagi? Tapi berbeda dengan gua yang sebelumnya. Dan saat itu menurut Eva masih subuh, karena ia melihat cahaya. Walaupun berpindah-pindah, menurutnya posisi saat ia berpindah sangat nyaman. Posisi duduk saat ia berpindah sangatlah nyaman. Tentu aja ini yang diinginkan oleh kalian kan? Jika berpindah-pindah ke lain hati tapi sangat nyaman, tentu saja dambaan semua orang. Ia juga merasakan sakit-sakit pada badannya. Mungkin dari kerja rodi kali, atau kerja paksa. Dan juga ada luka, tapi saat luka itu terjadi, misalnya terbentur atau tergores di batu, Eva sama sekali tidak menyadarinya. Bangun-bangun, lukanya udah ada, udah rasa sakit aja. Ada yang pernah ngalamin di rumah? Hati-hati. Kemudian saat siang hari, Eva mendengar ada yang memanggilnya. Dan panggilan itu agak lama atau berulang-ulang. Eva berpikir ini hanya halusinasi dan tetap diam tanpa menjawab. Kemudian Eva meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, kalau memang ini orang baik, berikanlah pertanda yang lain.
agar ia yakin bahwa ini adalah orang yang mencarinya dan bukan makhluk halus. Kemudian tercium bau parfum laki-laki, tapi Eva masih aja ragu. Aduh, udah kayak film sinetron ya, yang udah depan mata tapi nggak dilihat, malah lewat begitu aja. Aduh, penonton kan jadi gemes. 5-10 menit kemudian Eva mencium lagi bau parfum. Orang baik ini, insya Allah. Dan kemudian Eva pun menjawab, ada di sini, tapi tidak bisa bergerak. Selama di sana menurut Eva tidak ada makanan ataupun minuman, sampai ia pun haus sekali. Malam kemarin atau hari Selasa, 8 Juni 2021, Eva pun berteriak karena sangat kehausan. Ia meminta air, tapi tidak ada seorang pun yang kunjung datang memberikannya air. Eva pun tertidur. Setelah tersadar, ia berada di goa lain dan rasa hausnya hilang seketika. Waduh, itu yang kasih minum siapa? Sampai bisa bertahan, apa yang dilakukan pada saat itu? Pertanyaan wartawan kepada Eva. Jawab Eva, ia hanya duduk dan tidur saja. Apakah ada makanan yang dibawa saat itu? Tanya wartawan lagi kepada Eva, yang sedang duduk lemas di puskesmas Bantimurung. Eva menjawab bahwa ia membawa biskuit, tapi biskuit itu tidak dimakannya dan diletakkan atau ditaruh di jaketnya. Dan itulah kisah di balik perjalanan, episode 2, pendakian Gunung Abu, Eva yang hilang selama 3 hari. Jadi bagi teman-teman harap berhati-hati jika ingin pergi ke suatu tempat, walaupun tempat itu sudah sering dikunjungi. Dan selalu pastikan jika ingin kemanapun, bertiga atau berdua lebih penting. Dan ingat, selalu saling berkomunikasi. Diam-diam, teman yang di belakang Anda bisa jadi hilang. Mungkin ketika dia mengikat tali sepatu, atau mungkin dia terpeleset dan tidak ada suaranya, Anda pun tidak tahu karena sudah sangat cepat berada di depan. Jadi pastikan terus berbincang dengan teman-teman Anda atau dengan teman Anda. Sesuaikan ritme dengan mereka agar tidak ada yang ketinggalan ataupun hilang saat mendaki gunung atau bepergian ke tempat yang lain. Dan untuk mitos-mitos yang ada di gunung, silakan menyesuaikan dengan tempat atau gunung yang ada di sekitar Anda atau gunung yang ingin Anda tuju. Begitu saja video kali ini yang cukup memberikan kita banyak pelajaran. Saya Gary Ontorael. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Selama berada di sana, Eva merasa